Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anida Eka Putri, NIM 933411019 dari kelas PMDIG. Kali ini saya akan membahas 3 pemikiran tokoh. Yang pertama ada Muhammad Iqbal, yang kedua Nurcholish Madjid, dan yang ketiga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama pemikiran Muhammad Iqbal. Gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaharuan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Nah, menurut Muhammad Iqbal ini, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Nah, untuk itu umat Islam harus mampu memahami kandungan nas atau syarah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau ijma. Yang kedua ada pemikiran dari Nurcholish Madjid. Konsep modernisasi Islam Nurcholish Madjid menghendaki seorang muslim senantiasa modern. Karena modernisasi harus rasionalisasi bukan harus westernisasi. Modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja secara maksimal merupakan perintah Tuhan. Nah, yang pertama pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme, yaitu pluralisme agama merupakan mata rantai dari gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang telah dicetuskannya. Nah, dengan gagasan ini Nurcholish semakin memperlihatkan sikap terbukanya dalam menerima realitas kehidupan agama yang majemuk. Lalu yang kedua ada kontribusi pemikiran modernisasi Islam Nurcholish Madjid berkeinginan bahwa pola pemikiran umat Islam harus maju dan mau mengambil ilmu pengetahuan dari siapa saja, tidak hanya kepada umat Islam saja, akan tetapi nilai-nilai Islam tetap diutamakan dan jangan ditinggalkan. Dan dari keinginannya tersebut membangun kembali kasanah keilmuan yang pernah dicapai oleh para ulama terdahulu. Nah, supaya bisa diwujudkan kembali. Yang ketiga ada pemikiran dari Abdurrahman Wahid, bermula pada pemahaman kepada Islam yang intinya adalah bahwa seluruh risalah samawi yang diturunkan disebut Islam. Dalam arti umumnya berarti penyerahan diri secara sempurna atau ketundukan penuh kepada perintah Allah. Sementara Islam yang digunakan dalam makna spesifik mengacu kepada versi Islam terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, gagasan pluralisme Gus Dur ini suatu pandangan pada keberagaman dan perbedaan keberagaman. Nah, keberagaman dan perbedaan harus dipahami sebagai fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai untuk menjadi kekuatan supaya membangun keselarasan. Gagasan ini merupakan bagian penting dalam usaha mencita-citakan bangsa hidup rukun dan aman dalam kebinekaannya. Nah, ini menjadi pondasi penting dalam kemanusiaan. Yang kedua dalam pribumisasi. Jadi Gus Dur ini sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan diakomodasikan ke dalam Islam dan kebudayaan setempat tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Nah, sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di Timur Tengah. Nah, inti
pribumisasi ini atau pribumisasi Islam ini adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya. Sebab polarisasi demikian memang tidak bisa terhindarkan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.